Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan untuk dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia serta seluruh teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan taufik, rahmat dan hidayahnya kita masih bisa bertemu dan bertatap hingga sampai saat ini. Tidak lupa juga selawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Yesika Febi dari Prodi Hukum UPBJJ Semarang. Izinkan saya untuk memaparkan beberapa hal mengenai COVID-19. Teman tahu nggak sih apa itu virus COVID-19? Virus COVID atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan, di mana penyakit akibat virus ini biasa disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi pada paru-paru, dan juga kematian. Untuk virus ini merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia, di mana virus ini dapat menyerang berbagai usia, mulai dari lansia, anak-anak, ibu menyusui, bahkan hingga ibu hamil. Menurut data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID hingga tanggal 21 Juni 2022 mencapai angka 6.069.225 dengan angka kematian mencapai 156.695 jiwa. Dari angka tersebut diketahui bahwa untuk tingkat kematian atau case fatality rate akibat COVID-19 mencapai 2,6%, di mana angka tersebut tergolong menurun jika dibandingkan dengan perhitungan di bulan Januari 2022 yang hingga mencapai 3,4%. Kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi, angka kesembuhan juga terus bertambah, di mana data terakhir menyebutkan bahwa penyintas atau orang yang sempat terkena infeksi COVID-19 ini namun sembuh itu mencapai angka 5.903.461. Lalu untuk asal pertama kalinya virus ini ditemukan, berdasarkan studi yang dimuat di jurnal Zenodo, infeksi virus corona atau COVID-19 ditemukan pertama kali pada bulan Desember 2019 di Wuhan, China, di mana menurut Robert Gary, seorang profesor mikrobiologi dan imun di Tulane School Medical, mengatakan bahwa virus corona berasal dari salah satu hewan yang ada di pasar makanan laut Huanan, Wuhan, China. Lalu diambil kesimpulan bahwa virus ini merupakan virus yang menular dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus ini ternyata bisa menular dari manusia ke manusia. Virus ini menular sangat cepat ke berbagai negara termasuk Indonesia dalam hitungan bulan saja, di mana hal tersebut mengakibatkan beberapa negara memberlakukan lockdown dalam rentan waktu yang cukup lama untuk mencegah virus corona menyebar makin luas. Dimana dengan gejala-gejala yang biasa dirasakan oleh seseorang yang sudah terkontaminasi atau terinfeksi COVID-19, beberapa gejala yang biasa dirasakan oleh seseorang yang sudah terkena COVID-19 adalah merasakan sakit kepala, hidung mampet, sakit tenggorokan, dan batuk secara terus-menerus. Sehingga menurut CEO founder Zohealth Study Profesor Tim Spector menyebutkan bahwa COVID-19 ini gejalanya sudah menyerupai seperti flu biasa. Jadi jika kita melihat gejala-gejala tersebut, saat ini gejala COVID-19 yang tergolong khusus seperti kehilangan penciuman, demam, dan sesak nafas sudah bukan merupakan tanda-tanda utama yang dirasakan oleh seseorang ketika sudah terkontaminasi dan terinfeksi COVID-19. Dan rata-rata untuk gejala-gejala akan muncul atau bisa kita rasakan di hari kelima atau hari ke-6 atau bahkan hari ke-14 ketika kita sudah terinfeksi COVID-19. Lalu bagaimana peran pemerintah dan masyarakat
untuk menekan penyebaran COVID-19 dan meningkatkan angka kesembuhan setelah terinfeksi COVID-19. Kita ketahui sendiri bahwa setelah adanya COVID-19 ini, pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau biasa kita kenal sebagai PPKM untuk menekan penyebaran virus ini, di mana sempat diterapkan jam malam atau batas malam kegiatan setiap masyarakat. Lalu setelah itu ada juga physical distancing, di mana ada peraturan yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Selain itu, penggunaan masker. Kita juga dihimbau untuk selalu menggunakan masker ketika kita beraktivitas di luar rumah atau di ruangan umum atau di ruangan yang terbuka, saat kita pergi belanja maupun kita mengikuti ibadah di hari raya. Lalu rutin mencuci tangan menggunakan air sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol 60%, terutama ketika kita selesai beraktivitas di luar rumah. Pemerintah juga menekankan masyarakatnya untuk selalu mengkonsumsi makanan yang lebih sehat, olahraga rutin dan istirahat cukup, serta memperbaiki mindset untuk menekan angka stres. Lalu hindari juga kontak langsung dengan penderita COVID-19 atau orang yang imun tubuhnya sedang menurun atau sedang sakit atau sedang batuk, pilek dan demam. Lalu ketika kita bersin, ketika kita batuk, tutuplah atau gunakan tisu lalu buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan lingkungan dan juga jaga setiap benda yang sering kita sentuh. Sekian beberapa gagasan tentang COVID-19 yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu-ilmu ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang mendengarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.